杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah mengetahui bahwa Yang Ke masih belum dapat menemukan keberadaan Suyan, Dong Suju menghela nafas dan menghiburnya. Bagaimanapun dia sangat menyukai Suyan sebagai menantunya. Saya tidak keberatan Anda memikirkan Suyan, tetapi apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana menghadapi orang-orang di sini? Yang Yingfeng tiba-tiba menatap Yang Ke dan bertanya dan penuh arti. Adik perempuan? Yang Ke terkekeh. Saya pernah melihatnya, tetapi sepertinya ada yang salah dengan adik perempuan itu. Ketika dia bangun, saya akan bertanya padanya. Jangan pura-pura bodoh. Yang Yingfeng melotot padanya. Tidak hanya Xian Ningxiang di sini, ada beberapa lagi. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Teriak Yang Ke tampak bersalah. Ada satu di aula roh pertempuran ini, dan ada 2 lagi di pavilion kembar. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa-apa? Yang Yifeng mencibir dan berkata dengan arogan. Meskipun saya tidak mengatakan apa-apa, saya tahu itu lebih baik daripada orang lain. Yang Ke tersipu malu. Dong Suju tertawa di samping dan diam-diam mengacungkan jempol kepada Yang Ke. Meskipun Yang Yingfeng mencintainya sepanjang hidupnya dan hidupnya bahagia dan sempurna, tetapi dia berharap putranya dapat memiliki lebih banyak wanita cantik di sekitarnya, dan akan lebih baik jika dia dapat memberinya 7, 8, atau bahkan 10 cucu, sehingga kehidupan masa depannya tidak akan membosankan. Bahkan jika Yang Ke tidak ada yang menikmati kebersamaan, mereka masih dapat merawat cucu-cucu mereka. Baiklah, jangan terlibat dalam urusan anak muda. Yang Ke bukanlah orang yang tidak masuk akal, dan saya tidak berpikir dia akan membuat gadis kecil itu sedih. Ling Taisu menyela. Ketika tuanya berbicara, Yang Yingfeng segera mengecilkan kepalanya dan mengangguk berulang kali. Kemudian orang-orang di seluruh aula jiwa pertempuran dan runtuhan rumah posuan dimobilisasi. Beberapa keluarga besar yang mengikuti Yang Ke di tempat ini dalam beberapa hari terakhir sering mengadakan pertemuan para tetua. Setiap keluarga tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Semua orang tahu bahwa Yang Ke telah kembali dan mereka akan pergi ke wilayah bintang. Namun tidak ada paksaan. Semuanya sukarela. Tanah Suci 9 Surga juga menerima pesan Yang Ke, dan barang-barang yang mereka pesan sama dengan yang ada di aula jiwa pertempuran. Selain itu, Yang Ke juga mengirimkan pesan ke Sekte Tianxiu. 2 hari kemudian Yang Ke kembali ke Tanah Suci 9 Surga, dan dia langsung pergi ke ruang rahasia tempat Xian Ningxiang sedang menyendiri. Tapi Xian Ningxiang masih tidur. Terakhir kali dia dirasuki oleh iblis tampaknya membuatnya cukup lelah, dan dia belum bangun sampai sekarang. Yang Ke datang ke sisinya, memegang tangan gioknya dan dengan lembut menuangkan sedikit energi suci ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat, bulu mata panjang Xian Ningxiang bergetar dan Yang Ke duduk di samping tempat tidur. Dia menoleh ke samping untuk menghadapinya, menunggu sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Xian Ningxiang membuka mata yang indah, dan ketika dia melihat wajah Yang Ke, matanya langsung membeku. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Saat tatapan mata mereka bertemu, seperti emosi yang tak disengaja di lembah Jiuyin tahun itu muncul. Jadi dia sedikit panik. Kemudian Xian Ningxiang tiba-tiba tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Yang Ke bertanya, menatapnya sambil tersenyum. Mimpi ini sangat panjang. Xian Ningxiang memegang tangan besar Yang Ke dengan punggung tangannya, dengan kekuatan besar, menggenggamnya erat-erat, seolah tidak mau melepaskannya. Yang Ke juga menyeringnya, membungkuk dan mencium bibir merahnya yang secerah permata. Dengan penuh kasih sayang, sehingga Xian Ningxiang hampir tidak bisa bernafas. Ketika bibir mereka terpisah, suhu tubuhnya naik dan matanya yang indah menjadi kabur. Dalam mimpi saya, maukah Anda melakukan hal-hal ini bersama saya? Yang Ke berkata dengan tatapan berbahaya.
Wajah cantik Xian Ningxiang langsung memerah dan menggerakkan tubuhnya dan membenamkan kepalanya di balik pakaian Yang Ke, seolah-olah dia tidak berani melihat siapapun lagi. Namun Yang Ke mendapat jawaban dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba tubuh Xian Ningxiang bergetar dan dia duduk dengan tergesa-gesa dan membeku di tempat. Mata indahnya terfokus pada wajah Yang Ke dan matanya berkilat curiga dan terkejut. Adik laki-laki, Anda... Xian Ningxiang membuka mulutnya, alisnya yang gelap berkerut indah, seolah-olah dia masih sedikit bingung. Saya kembali. Yang Ke berkata dengan lembut. Xian Ningxiang segera menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Mata yang indah bergetar dan air berkabut memenuhi matanya. Kemudian air mata mengalir di pipinya dan matanya langsung memerah. Dia akhirnya bereaksi bahwa semuanya nyata dan dia tidak sedang bermimpi. Pria yang selama ini dipikirkannya siang dan malam sekarang duduk di samping tempat tidurnya dan pria itu menatapnya dan penuh kasih sayang. Hampir membuatnya meleleh dalam tatapannya yang lembut dan manis. Tapi Xian Ningxiang tidak dapat mempercayainya. Saya benar-benar kembali. Yang Ke memberikan tangannya, memeluknya erat-erat dan menggunakan kekuatan, seolah-olah dia ingin menggosoknya ke dalam tubuhnya. Xian Ningxiang merintih, dia juga memeluk Yang Ke dengan erat, terisak-isak dari tenggorokannya, sehingga tangisan itu membuat Yang Ke merasa tertekan. Sambil menegakkan tubuhnya, Yang Ke memblokir tangisnya dengan mendominasi. Pakaiannya berantakan dan ruangan itu penuh dengan cahaya musim semi. Semua rasa sakit cinta dan cinta yang mendalam diendapkan dan difermentasi pada saat ini. Berubah menjadi kebahagiaan yang membuat Xian Ningxiang hampir pusing. Cinta antara pria dan wanita memang selalu seperti ini. 1 jam kemudian, Yang Ke keluar dari ruang rahasia dengan semangat tinggi. Di belakangnya Xian Ningxiang yang mengenakan kerudung, mengikuti dengan kepala tertunduk merasa sangat malu. Daun telinganya yang halus dan leher rampingnya masih berwarna merah muda, membuat orang merasa terganggu. Seperti rumput layu yang disiram hujan dan embun. Xian Ningxiang saat ini mekar dengan pesona yang tak terbayangkan, cukup untuk membuat ribuan orang jungkir balik dan membuat pria manapun tergila-gila. Tangan keduanya terhubung erat, seperti hati mereka. Tidak jauh dari sana, seberkas cahaya datang dengan cepat, seolah-olah sedang mencari sesuatu dengan Yang Ke. Tetapi setelah melihat pemandangan ini, ia segera menoleh dan menghilang dalam sekejap mata. Tuan! Xian Ningxiang mengerah pelan, ingin segera menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Dia melihat bahwa orang dalam cahaya itu adalah Meng Wuya. Yang Ke menyeringnya bodoh. Xian Ningxiang menggigit bibir merahnya dan mengentakkan kakinya dengan marah dan kesal. Lupakan saja, penjaga toko Meng pasti tidak memiliki sesuatu yang penting. Kalau tidak, dia tidak akan pergi. Yang Ke menghibur. Baiklah kakak perempuan, saya punya sesuatu untuk ditanyakan pada Anda. Ada apa? Xian Ningxiang menatapnya dengan takut-takut, bertemu mata dengan Yang Ke dan dengan cepat berbalik. Tatapan malu-malu ini membuat Yang Ke ingin berbalik dan kembali ke ruang rahasia. Dengan energi suci yang mengalir, Yang Ke akhirnya menahan keinginan di dalam hatinya. Ekspresinya menjadi serius dan dia berkata, ketika saya membantu Anda memilah meridian dan energi suci, saya menemukan bola gas abu-abu di tubuh Anda. Jadi, apa itu? Benda itu... Xian Ningxiang bertekan kening dan berkata, sebenarnya saya juga tidak tahu apa itu. Anda juga tidak tahu? Yang Ke sangat terkejut. Ya, itu mengikuti saya sendiri. Hei, kemana perginya? Xian Ningxiang tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Energi misterius yang selalu ada di tubuhnya menghilang saat ini. Setelah bertanya dengan seksama kepada Xian Ningxiang, Yang Ke menyadari bahwa itu ada sesuatu kebetulan, bahwa dia mendapatkan bola gas abu-abu tersebut. Ketika Yang Ke segera pergi ke benua Tongsuan, Xian Ningxiang sendirian dan kesepian. Untuk menghabiskan waktu, dia hanya bisa tinggal di tanah suci Jiutian dan memurnikan pil untuk orang lain setiap hari. Dia awalnya adalah tubuh suci roh obat dan memurnikan pil adalah kultivasi. Saat memurnikan sejumlah besar pil, kultivasi Xian Ningxiang sendiri juga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan dan tidak ada hambatan sama sekali.
Hanya dalam beberapa tahun dia telah masuki alam suci dan mengejar alam tersebut ketika Yang Ke pergi. Kemudian suatu hari dia bosan dan diam-diam berlari keluar untuk bepergian sendirian. Dan akhirnya mendapatkan bola gas abu-abu di sebuah gua bawah tanah yang tersembunyi. Sejak saat itu, kultivasinya tidak terbendung. Dalam 10 tahun dia melewati level masuki alam suci dan dipromosikan ke alam raja suci. Butuh lebih dari 10 tahun untuk mencapai alam tingkat kedua dari alam raja suci. Sehingga Yang Ke tercengang. Karena kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu, bahkan di bintang gelap, para murid dari sekte besar dan kekuatan besar itu mungkin tidak dapat melakukannya. Namun di benua Tongsuan yang tandus ini, Xian Ningxiang telah mencapai prestise seperti itu. Namun prestasi Xian Ningxiang hari ini memang tidak dapat dipisahkan dari bola gas abu-abu itu. Setelah Anda mendapatkannya, apakah Anda merasa tidak nyaman? Yang Ke bertanya dengan serius. Tidak terlalu tidak nyaman. Xian Ningxiang memikirkannya dengan seksama. Hanya saja, terkadang saya tiba-tiba merasa sedikit lelah dan terkadang saya menjadi sangat malas dan saya bahkan tidak ingin berpikir. Rasanya seperti menjadi tua. Yang Ke mengangguk dengan lembut. Adik laki-laki, apakah ada yang salah dengan itu? Xian Ningxiang bertanya. Saya tidak berani menentukan apakah itu berkah atau kutukan. Yang Ke menggelengkan kepalanya pelan sedikit khawatir. Lalu, apa itu? Saya tidak tahu, tapi saya punya tebakan. Jika tebakan ini benar, maka ini adalah kesempatan Anda, kakak perempuan. Yang Ke menatap Xian Ningxiang dengan tatapan membara. Ekspresinya sedikit bersemangat, tapi tebakan samar itu membuat darahnya mendidih. Ngomong-ngomong, apa Anda ingat di mana Anda mendapatkannya? Iya, Xian Ningxiang mengangguk. Bawa saya untuk melihatnya, kata Yang Ke dan mengulurkan tangannya untuk memegang pinggang ramping Xian Ningxiang dan mengorbankan kapal bintang. Kemudian berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di tanah suci 9 surga, mengikuti rute yang dipandu oleh Xian Ningxiang. Yang Ke dan dia terbang di udara. Kecepatannya sangat cepat, hanya dalam 1 hari mereka berdua tiba di atas pegunungan yang membentang puluhan juta mil. Xian Ningxiang memiliki ingatan yang baik. Bahkan setelah lebih dari 20 tahun, dia masih ingat dengan jelas tempat di mana dia menemukan gas abu-abu hari itu. Segera keduanya tiba di sebuah lembah. Yang Ke turun dari kapal bintang. Kemudian dia dan Xian Ningxiang berjalan menuju suatu tempat. Tidak lama kemudian, pintu masuk gua yang dalam dan gelap muncul di mata mereka. Xian Ningxiang menunjuk ke pintu masuk gua dan berkata, Adik laki-laki, saya masuk dari sini, lalu masuk jauh ke tingkat terendah dan mendapatkan benda itu. Masuk dan lihatlah. Yang Ke menyeringai. Dia terampil dan berani. Dia sama sekali tidak takut. Dia memegang tangan Xian Ningxiang dan masuk ke dalam gua. Gua itu sangat gelap dan udaranya segar. Tidak lembab tetapi sangat kering. Begitu dia masuk gua, Yang Ke mengangkat alisnya. Karena dia merasakan energi spiritual surga dan bumi yang kaya dari gua ini. Tentu saja kekayaan ini hanya relatif terhadap tempat lain di benua Tongsuan, dan tidak dapat dibandingkan dengan bintang gelap atau bintang kultivasi terkenal lainnya di wilayah bintang. Namun ini juga langka. Selain itu, semakin dalam dia masuk, semakin kaya energi spiritualnya. Jadi energi Yang Ke menjadi bersemangat, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa tebakannya seharusnya hampir benar. Energi spiritual abnormal ini adalah potret sampingan. Ini memang kesempatan bagi Xian Ningxiang. Jika gas abu-abu itu ditangani dengan cukup baik, itu pasti akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Xian Ningxiang. Memungkinkannya untuk mulai berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Pada saat ini, keduanya berpegangan tangan dan masuk lebih dalam selangkah demi selangkah. Tiba-tiba Yang Ke sepertinya merasakan sesuatu dan buru-buru berhenti. Pada saat yang sama, Xian Ningxiang bersorak dan berkata, "Dia ada di sini, saya bisa merasakannya. Dia datang." Saat Xian Ningxiang selesai berbicara, sebuah energi misterius mendekat dari depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang Ke menggunakan pikirannya untuk menyelidiki dan menemukan
bahwa fluktuasi energi ini persis sama dengan yang telah dia ekstrak dari tubuh adik perempuannya beberapa hari yang lalu. Gas abu-abu itu keluar ke tanah dan kembali ke posisi semula. Sekarang setelah merasakan nafas Xianningsang, dia tidak sabar untuk muncul dan menemuinya. Dalam sekejap, gas abu-abu itu sudah dekat. Namun dia tidak berani menerkam Xianningsang secara langsung, tetapi berhenti 10 kaki di depan Yang Ke, karena dia merasa terancam oleh Yang Ke. Adik laki-laki. Xianningsang menatapnya dan meminta pendapatnya. Ambillah, saya tidak ingin membuatnya takut hari ini, dan saya hanya ingin melihat apa itu. Yang Ke minggir untuk memberi jalan. Dan Xianningsang segera memanggil dengan pikirannya. Segera energi abu-abu itu merasakan panggilan Xianningsang, bergetar sedikit lalu melesat melewati Yang Ke, menerkam langsung ke arah Xianningsang, dan menghilang ke dalam tubuhnya. Tubuh Xianningsang yang halus bergetar dan dia merintih. Namun mata kiri Yang Ke tiba-tiba mekar dengan cahaya kemasan, dan pupil emas yang sempit dan agung muncul, menatap Xianningsang. Di bawah kendali mata iblis penghancur yang mengintainya, setelah Xianningsang menerima energi abu-abu, lapisan aura abu-abu dan sepat yang tidak terlihat oleh mata telanjang menyebar keluar dari tubuhnya. Dan aura semacam ini biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang tua yang tidak akan berumur panjang. Begitu aura semacam ini muncul, itu berarti orang ini tidak akan berumur panjang. Karena Xianningsang sedang dalam masa puncaknya dan dia diselimuti oleh aura ini. Hanya ada satu alasan, yaitu energi abu-abu itu menyebabkan masalah. Tapi Yang Ke tidak terkejut, seolah-olah dia sudah menduganya dan tidak terburu-buru. Dia hanya melambaikan tangan kepada Xianningsang dan berkata, "Ikuti saya." Xianningsang mengangguk dengan lembut dan mengikuti Yang Ke selangkah demi selangkah. Kemudian keduanya terus berjalan semakin dalam. Tidak tahu sudah berapa lama atau sudah berapa jauh mereka berjalan. Yang Ke hanya merasakan bahwa energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya semakin tebal. Namun energi spiritual yang kaya ini tidak memberi Yang Ke rasa nyaman. Tetapi malah semacam kesedihan karena sinar cahaya terakhir. Ketika energi spiritual langit dan bumi hampir sebanding dengan bintang gelap, Yang Ke dan Xianningsang tiba-tiba datang ke sebuah gua bawah tanah yang besar. Jauh di bawah tanah di depan ada cahaya redup, seolah-olah menyampaikan suatu pesan. Itu mempengaruhi lautan kesadaran keduanya dan memanggil mereka maju. Di bawah panggilan ini, mata indah Xianningsang menjadi linglung, dan tubuhnya bergerak maju tak terkendali, seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Tidak ada jalan kembali. Wajah Yang Ke tenggelam, dan dia berteriak dengan suara rendah, dan pikiran ilahinya mengalir ke lautan kesadaran Xianningsang seperti air pasang, yang membuat tubuh Xianningsang bergetar. Wajahnya menjadi pucat, dan ketika dia sadar kembali, kebingungan di matanya menghilang. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terbatas. "Adik laki-laki, saya..." Xianningsang bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Dia dikendalikan oleh kekuatan misterius dan tidak bisa berpikir sendiri. "Baiklah, lihat ke sana." Yang Ke menunjuk ke suatu arah. Xianningsang melihat ke sana dan matanya yang indah tidak bisa menahan gemetar. Di sana ada mayat-mayat yang padat dan daging semua orang itu sangat kering. Dan beberapa bahkan telah menjadi abu. Namun dari jejak di beberapa mayat tidak sulit untuk melihat bahwa mereka tampaknya telah terkuras dari esensi kehidupan mereka sendiri dalam sekejap oleh suatu kekuatan. Sehingga mereka jatuh di sini. Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka semua mati di sini? Xianningsang mencondongkan tubuh ke arah Yang Ke, seolah-olah dia sedang mencari rasa aman. Jika saya tidak salah, orang-orang ini sama seperti Anda. Sama seperti saya? Xianningsang merutkan kening. Dia juga wanita yang baik hati. Setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Maksud Anda, mereka juga mendapatkan gas abu-abu? Mungkin. Yang Ke tertawa. Lalu, bagaimana mereka? Xianningsang merasa dingin di sekujur tubuhnya.
adegan mendebarkan tadi muncul lagi di benaknya. Jika Yangke tidak membangunkannya tepat waktu, nasibnya pasti mengkhawatirkan. Dan dia khawatir akhir hidupnya akan sama dengan orang-orang ini. Karena tubuh gas abu-abu ingin mendapatkan pengisian ulang energi, dia memilih Anda dan mengolah Anda, membuat Anda menjadi lebih kuat. Semakin kuat diri Anda, semakin baik untuknya. Mengapa ia melakukan ini? Xian Ningsang tampak bingung. Karena dia akan segera mati. Yangke menjawab dan tiba-tiba mengangkat baunya. Ini semua hanya tebakan saya. Apakah itu benar atau tidak, kita akan tahu ketika kita pergi dan melihatnya. Setelah mengatakan ini, Yangke memegang tangan Xian Ningsang dan berjalan maju selangkah demi selangkah, sehingga tulang-tulang putih di bawah kakinya mengeluarkan suara berderak yang membuat orang-orang bergidik. Yangke menyipitkan matanya dan menatap cahaya redup di depannya. Tak lama kemudian keduanya tiba di tempat asal cahaya itu. Ini adalah tepi jurang bawah tanah. Tidak diketahui seberapa dalamnya. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia dapat melihat bahwa ada cahaya abu-abu menyala seperti lampu besar di bawah jurang. Cahaya itu sangat redup dan warnanya persis sama dengan gas abu-abu yang diperoleh Xian Ningsang. Benar saja. Yangke menarik nafas dalam-dalam. Setelah melihat cahaya abu-abu besar seperti lampu ini, dia segera mengkonfirmasi semua tebakannya sebelumnya. Adik laki-laki, apa ini? Xian Ningsang menatap api abu-abu itu dengan curiga dan merasa bahwa gas abu-abu di tubuhnya berhubungan erat dengannya, seolah-olah terpisah dari api abu-abu, dan keduanya ada sebagai satu. Asal bintang. Yangke berkata dengan suara rendah, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Asal bintang? Xian Ningsang sangat bingung. Setiap bintang kultivasi akan memiliki kekuatan asli. Itu adalah manifestasi dari kehidupan sebuah bintang. Itu adalah kunci kelangsungan hidup bintang ini. Sama seperti hati kita. Yangke menepuk dadanya dan menjelaskan. Karena asal-usul bintang, bintang ini akan memiliki vitalitas. Tanpanya bintang ini akan menjadi bintang mati. Karena ada banyak bintang seperti ini di wilayah bintang. Mungkin mereka pernah melahirkan kehidupan, tetapi seiring berjalannya waktu, matinya asal-usul bintang. Vitalitas itu tidak ada lagi. Ketika seseorang meninggal, itu seperti lampu yang padam, dan hal yang sama berlaku untuk bintang. Jika lampu asli di depan Anda ini padam, benua Tongsuan akan hilang dan akan menjadi bintang mati. Mendengar itu, Xian Ningsang menatap Yangke dan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa bintang juga memiliki kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Jadi kata-kata Yangke tidak diragukan lagi, membuatnya sangat terkejut. Namun karena itu dikatakan oleh adik laki-lakinya, dia mempercayainya tanpa ragu. Memikirkan seluruh benua Tongsuan tidak bernyawa dan mati, tubuh Xian Ningsang yang halus tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak dapat membayangkan berapa banyak makhluk yang akan menderita bencana dan berapa banyak nyawa yang akan hilang jika benua Tongsuan benar-benar seperti ini. Jadi, dia tiba-tiba merasa sangat sedih. Adik laki-laki, bisakah Anda menyalakan kembali cahayanya? Xian Ningsang tiba-tiba bertanya. Yangke menoleh untuk melihatnya dan mengangguk sedikit. Bagaimana melakukannya? Adik laki-laki, ajari saya. Xian Ningsang menggigit bibir merahnya dengan ringan dan berkata dengan cemas. Kuncinya ada pada Anda. Yangke menarik nafas dalam-dalam. Meskipun bintang asal memiliki kehidupannya sendiri, dia tidak memiliki kesadaran. Ia adalah kombinasi ajaib dari berbagai hal. Karena dia memilih Anda, meskipun tujuan awalnya adalah untuk menyerap energi kehidupan Anda, untuk mengisi ulang dirinya sendiri, dan menunda kecepatan kepunahan.
Tetapi jika ditangani dengan cukup baik, ia tidak hanya akan membuat benua Tongsuan direvitalisasi, tetapi juga memungkinkan Anda untuk mendapatkan manfaat besar. Ekspresi Xian Ningsang terkejut saat mendengar itu. Yang Ke menoleh dan menatap api abu-abu besar di bawah dengan penuh minat. Bintang asal. Sejak dia memasuki wilayah bintang, dia sering mendengar tentang hal ini, tetapi dia belum pernah menyaksikan kekuatan asal bintang manapun dengan matanya sendiri. Apakah bola energi di dalam benua yang ditangguhkan itu adalah asal atau bukan? Masih harus diverifikasi. Jadi dapat dikatakan bahwa api abu-abu besar di depannya adalah asal pertama yang pernah dilihatnya. Dan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Namun kekuatan asal bintang sangat mengerikan. Siapapun yang ingin mendekatinya harus mengambil resiko besar. Bahkan orang kuat di alam raja kekosongan tidak berani mendekati bintang asal dari bintang kultivasi manapun dengan santai. Dan juga sangat sulit untuk memurnikannya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan diserang oleh kekuatan asal dan mati di tempat. Sepanjang zaman, banyak orang kuat dari alam raja kekosongan telah lahir di wilayah bintang. Dan banyak dari mereka telah meninggal dalam proses pemurnian asal bintang. Di wilayah bintang saat ini, ada bintang kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun hanya ada segelintir orang yang dapat memurnikan asal bintang dari bintang kultivasi tertentu. Dan menjadi tingkat master bintang. Karena tidak ada orang kuat di alam raja kekosongan yang berani bercanda dengan hidupnya sendiri dengan santai. Mereka lebih suka berlatih keras daripada memurnikan asal bintang dengan gegabah. Tetapi sekarang ada kesempatan seperti itu di depan Xian Ningsang. Dibandingkan dengan asal bintang kultivasi lainnya, kekuatan asal benua Tongsuan tidak diragukan lagi. Sudah tua dan memudar. Justru karena inilah Xian Ningsang yang dirasuki oleh kekuatan asal, terkadang merasa lelah, dan bahkan terlalu malas untuk berpikir, dan merasa tua tanpa alasan. Namun bukan karena dia tua, tetapi asal itu menua dan menuju kehancuran selangkah demi selangkah. Sekarang, sumber kekuatan ini memilih Xian Ningsang dan memberinya kualifikasi untuk memurnikannya. Meskipun Xian Ningsang hanya berada di alam raja suci tingkat kedua dan kultivasinya tidak memadai. Jika dia memiliki cukup ketekunan dan keberanian yang teguh, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memurnikan bola sumber seperti itu. Bahkan Yang Ke iri dengan kesempatannya. Meskipun agak berbahaya, anak panah itu ada di tali busur dan harus ditembakkan. Sumber kekuatan itu berhubungan erat dengan Xian Ningsang. Jika dihancurkan, Xian Ningsang akan terkubur bersamanya. Hanya dengan memurnikannya, dia bisa mendapatkan secercah harapan. Di masa depan, saat Xian Ningsang tumbuh dan menjadi lebih kuat, bola api abu-abu besar ini akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dan membawa vitalitas ke benua Tongsuan lagi. Tentu saja, persisnya adalah Xian Ningsang cukup kuat. Setelah menjelaskan alasan dan kepentingan yang terlibat, Xian Ningsang mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Saya bersedia memurnikannya." Yang Ke tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena dia telah memilih Anda, pasti ada alasannya. Jadi Anda hanya perlu berusaha keras untuk membuatnya menerima Anda, dan membiarkan diri Anda menyatu dengannya. Begitu Anda berhasil, Anda dan dia tidak akan terpisah lagi, dan Anda akan menjadi penguasa bintang benua Tongsuan. Setelah Anda menjadi penguasa di sini, kehormatan dan aibnya juga akan di sini. Naik turun dan semuanya ada dalam pikiran Anda." "Iya." Xian Ningsang mengangguk dengan berat, tidak kewalahan oleh prospek indah yang dijelaskan oleh Yang Ke, tetapi bertanya dengan serius. "Tetapi, apa yang harus saya lakukan secara khusus untuk menyempurnakannya?" "Kemarilah, saya akan mengajari Anda satu set latihan yang secara khusus digunakan untuk menyempurnakan esensi bintang." Yang Ke tersenyum sedikit dan menarik Xian Ningsang untuk duduk, membiarkannya melepaskan pertahanan lautan kesadarannya.
Yang melepaskan jiwa dan rohnya ke lautan kesadarannya dan mulai mengajarinya latihan yang misterius untuk memurnikan seni bintang yang dia dapatkan dari Taman Kekaisaran. Yang pikir dia akan membutuhkannya saat ia pergi untuk memurnikan esensi bintang suatu hari nanti. Tetapi dia tidak menyangka Xian Ningxiang akan mendapatkan manfaat darinya terlebih dahulu. Sebelumnya, seperangkat keterampilan ini disembunyikan di dalam sebuah prasasti batu. Pada saat itu di Taman Kekaisaran, Yang Ke dan San King Luo bertemu Sui Jue. Setelah bertarung yang sangat sengit, prasasti batu itu pecah. Dari puing-puing prasasti batu itu muncul sebuah prasasti batu dengan 3 karakter kuno di atasnya. Sui Jue tampaknya sangat menghargai prasasti batu ini dan memohon Yang Ke untuk memberikan kepadanya. Meskipun Yang Ke hampir melakukannya, pada akhirnya karena Taman Kekaisaran ditutup, Sui Jue kehilangan prasasti batu itu. Setelah kembali ke Sekte Lingshou, Yang Ke dengan hati-hati memahaminya dan menemukan bahwa prasasti batu itu berisi keterampilan yang disebut memurnikan bintang. Dan 3 karakter kuno pada prasasti batu itu adalah nama keterampilan itu. Keterampilan ini tidak memiliki kegunaan lain selain untuk memurnikan esensi bintang. Keterampilan ini diwariskan oleh Kaisar Bintang dengan sangat mendalam dan misterius. Jadi jika Xian Ningxiang menggunakannya untuk memurnikan esensi bintang, maka hasilnya pasti akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Proses pengajarannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, Yang Ke telah mengukir seluruh seni pemurnian bintang di benak Xian Ningxiang, yang juga mencangkup wawasannya sendiri. Setelah menarik jiwa dan rohnya dari lautan kesadarannya dan menunggu dengan tenang, Xian Ningxiang perlu memahami seni pemurnian bintang ini dengan seksama. Dan dia membutuhkan waktu. Di luar, matahari terbit dan bulan terbenam. Dan gua itu sunyi dan sunyi. Setelah sebulan penuh, Xian Ningxiang tiba-tiba membuka matanya yang indah dan mengembuskan nafas dengan lembut. Wajahnya yang cantik tampak sedikit lelah, tetapi mata yang indah penuh dengan kegembiraan. Adik junior, saya siap. Kalau begitu, mari kita mulai. Yang Ke menatapnya dengan tatapan membara. Xian Ningxiang mengangguk dan lembut, berdiri dan berjalan menuju jurang bawah tanah. Sesampainya di tepi jurang, dia menatap api abu-abu besar yang melompat di bawahnya. Dan membuka bibirnya sedikit, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, atau seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan sumbernya. Jika saya mengorbankan hidup saya untuk membuat Anda bersinar lagi dan membuat seluruh benua tidak lagi mati, maka saya bersedia melakukannya. Tetapi jika tidak, terimalah saya dan bergabunglah dengan saya, dan biarkan saya dan Anda bertarung berdampingan. Saya akan bekerja keras untuk berlatih, menjadi lebih kuat sesegera mungkin, dan membiarkan Anda mendapatkan kembali vitalitas Anda. Meskipun api abu-abu besar di bawahnya tetap tidak bergerak, tanpa reaksi apapun. Namun tak lama kemudian terdengar suara mendesis, dan api abu-abu itu bergoyang dari satu sisi ke sisi lain. Saat bergoyang, api abu-abu besar itu seperti kuncup bunga. Perlahan mekar ke segala arah, seolah-olah sedang membuka lengannya untuk Xian Ningxiang. Melihat itu, Xian Ningxiang tersenyum dan berbisik, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat turun, sehingga wajah Yang Ke berubah drastis. Karena hasil ini benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak menyangka bahwa Xian Ningxiang akan begitu bertekad. Ketika dia bereaksi dan ingin menghentikannya, Yang Ke sudah terlambat. Jadi dia berlari ke tepi jurang dan melihat sekeliling. Api abu-abu besar itu telah menutup dan sepenuhnya menenggelamkan sosok Xian Ningxiang. Kemudian kekuatan yang tak terbayangkan menyembur keluar dari bawah, mengangkat Yang Ke keluar dan menghantam dinding batu. Bahkan kekuatan sumber matahari bukanlah sesuatu yang bisa didekati Yang Ke. Jelas itu tidak ingin Yang Ke mengganggu seluruh proses. Yang Ke bangkit dari tanah, wajahnya tidak yakin, tetapi untungnya dia bisa merasakan nafas Xian Ningxiang yang mengambang jauh di bawah. Jadi dia menunggu dengan cemas. Sekarang dia tidak bisa ikut campur dengan apapun, dan dia hanya bisa menunggu hasilnya muncul.
Perlahan jejak sihir tiba-tiba menyebar dari jurang bawah tanah yang menenangkan suasana hati Yangke yang mudah tersinggung. Dia mengerutkan kening dan diam-diam merasakan sihir ini. Dia sepertinya melihat sesuatu. Dia segera menutup matanya dan menyelidiki dengan seksama. Di bidang bintang yang luas itu gelap dan tak terbatas, tanpa cahaya apapun. Ini tampaknya merupakan zaman tanpa cahaya dan kehidupan. Ini adalah zaman yang sangat kuno yang tidak dapat dilacak kembali. Yangke melihat sekeliling dan tidak dapat melihat apapun. Dan dia bahkan tidak dapat merasakan keberadaannya sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit di tempat yang sunyi dan sepi ini, dan dia tidak tahu berapa puluhan ribu tahun telah berlalu. Di bidang bintang yang gelap dan tak terbatas, sedikit cahaya tiba-tiba meledak. Cahaya itu sangat kecil pada awalnya, tetapi segera menyebar seperti percikan. Seluruh bidang bintang itu tergolak, terkena dampak energi yang sangat besar. Potongan-potongan meteorit besar dan kecil berdampak ke segala arah. Mereka berkumpul bersama dan menjadi satu di bawah perpaduan kekuatan magis. Secara bertahap, sebuah bintang muncul di ladang bintang. Ini adalah bintang yang baru lahir. Tidak ada fluktuasi energi dan masih gelap di sekelilingnya. Ia hanyut mengikuti arus seperti anak kecil yang tak berdaya, mengembara di ladang bintang yang luas, tanpa tujuan dan lupa dari mana asalnya. Jutaan tahun berlalu dan tiba-tiba ia datang ke dunia yang terang. Dunia ini memiliki bintang matahari yang besar, yang memancarkan cahaya lembut dan hangat sepanjang waktu. Dia berhenti dan mulai berputar melilingi bintang matahari. Secara bertahap semua hal mulai hidup kembali. Beberapa tanaman hijau, bunga, dan rumput tumbuh di tanahnya. Setelah jutaan tahun berevolusi, akhirnya beberapa makhluk cerdas mulai muncul di bidang bintang. Mereka adalah kelompok makhluk tertua dan ras tertua. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memiliki cabang dan ras yang berbeda lahir satu persatu. Manusia, monster iblis, dan bahkan banyak ras aneh. Tidak lagi puas dengan kehidupan yang sederhana, mereka mulai memperebutkan berbagai sumber daya. Mereka menemukan cara untuk membuat diri mereka lebih kuat dan mulai berlatih. Sehingga beberapa ras musnah sementara yang lainnya menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan evolusi dan perkembangan ras, bintang ini berangsur-angsur menjadi berwarna-warni dan penuh energi. Semua ras menjadi makmur dan seluruh benua menjadi makmur. Semua makhluk hidup dengan seenaknya menarik energi dari benua dan memperoleh segala macam hal yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tanpa kendali. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi tiba-tiba menjadi tua. Tidak lagi memiliki begitu banyak energi bagi makhluk-makhluk itu untuk berlatih bernafas, dan tidak lagi memiliki energi berlebih untuk membiakkan sejumlah besar bahan kultivasi yang berharga dan langka. Itu mulai menjadi tandus. Tidak berdaya, melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di tanahnya, dia tidak dapat membantu, sehingga kemakmuran zaman kuno berangsur-angsur memudar. Energi spiritual dunia menjadi lebih tipis dari hari ke hari. Dan alam kultivasi para prajurit juga menjadi semakin rendah seiring berjalannya waktu. Sehingga tidak seorang pun dapat menjelajah jalan seni bela diri surgawi yang lebih tinggi. Karena bintang itu benar-benar tua seperti ayah yang baik, ibu yang penuh kasih, yang membesarkan anak-anak dengan susah payah dan membesarkan mereka. Membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa mengeluh. Tetapi tidak dapat lagi memberikan lebih banyak bantuan kepada anak-anak. Ia memiliki masa muda dan vitalitas, tetapi sekarang ia hanya dapat bertahan dan menunggu hari kepunahan. Dan anak-anaknya menyebutnya benua Tongsuan. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.